Ya, pemirsa informasi lainnya, pemirsa unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap 5 orang pelaku begal sadis yang kerap beraksi di kawasan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana 2 diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, pemirsa, kurang dari sepekan petugas unit Reskrim Polsek Medan Sunggal ini akhirnya berhasil menangkap 5 begal sadis, di mana mereka ini memang biasa beraksi dan juga meresahkan masyarakat di kawasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Bermula dari adanya laporan seorang korban pembegalan yang dilakukan oleh pelaku di Jalan Medan Binjai, kilometer 16, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mendapati informasi jika para pelaku akan kembali melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sama seperti sebelumnya. Petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku berinisial MARA serta DWS di lokasi tersebut. Berbekal keterangan para pelaku, polisi kembali melakukan pengembangan hingga berhasil meringkus 2 pelaku lainnya, ASG dan MRF, di lokasi yang berbeda. Dari keterangan para pelaku, komplotan ini sudah 4 kali melakukan aksi begal sadis di TKP yang sama dengan memanfaatkan kondisi jalan yang minim penerangan untuk melancarkan aksi mereka. Ya, untuk mendalami informasi tersebut, kita sudah bergabung dengan Komisaris Polisi Bambang Gunanti Huta Barat selaku Kapolsek Sunggal, Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Pak Kapolsek, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini, Pak. Pengungkapan yang sudah dilakukan, Pak, dengan ditangkapnya 5 begal sadis ini, Pak. Ini ada yang juga harus dilakukan tindakan terarah ya dan terukur, Pak. Bisa dijelaskan kronologisnya, Pak? Baik, Mas. Sedikit kami dapat jelaskan berkaitan masalah upaya penangkapan kita, pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang memang sudah beberapa kali terjadi di wilayah hukum kita. Jadi pada saat melakukan penangkapan, ada beberapa tersangka ini coba untuk melarikan diri dan melawan petugas kita, sehingga pada saat kita melakukan upaya penangkapan dan pengembangan, maka dengan sangat harus kita lakukan tindakan tegas yang terukur kepada para tersangka ini. Demikian, Mas. Oke, kalau misalnya kita lihat kan ya Pak ya, ini kan para tersangka ini masih cukup muda mereka ini. Dan mereka beraksi juga bukan 1 kedua kali. Ini apa sih sebenarnya motifnya, Pak? Kalau hasil dari pendalaman kita terhadap para tersangka ini, bahwa motif yang mereka lakukan adalah hanya untuk menguasai barang orang lain guna untuk mendapat keuntungan, sehingga keuntungan yang mereka dapatkan mereka gunakan untuk gaya hidup ya, berpoya-poya dan yang lain-lain, Mbak. Demikian, Mbak. Ya, itu dari 4 kali aksi di lokasi yang sama, sudah berapa banyak total kerugian yang dialami atau yang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, Pak? Dari beberapa kali aksi yang mereka lakukan di tempat yang hampir bersamaan, Mas, di kilometer 16, Jalan Medan Binjai ini, para tersangka ini sudah mendapat keuntungan 4 unit sepeda motor dari masing-masing korban. Ya, kalau total kerugian hampir keuntungan yang mereka dapat hampir 100 juta lebih gitu, Mas. 100 juta Pak lebih? Kapolsek, ini 4 unit sepeda motor dengan 4 aksi kejadian di lokasi yang sama, Pak. Apakah ada korban, Pak, dalam 4 kali kejadian ini? Artinya kalau kita lihat dari barang bukti yang dihadirkan dalam rilis kemarin itu ada senjata tajam ya, Pak ya? Benar, Mas. Jadi senjata tajam ini adalah alat yang mereka gunakan, yang selalu mereka gunakan sebagai modusnya untuk mengancam dan menakuti calon korbannya, sehingga dengan alat yang mereka gunakan itu, mereka dengan mudah, dengan gampangnya untuk mengambil, menguasai barang orang lain, karena dengan alat tersebut, utama, Mas. Demikian, Mas. Oke, untuk ancaman hukuman, Pak Kapolsek? Ya, dari pasal yang kita terapkan kepada tersangka ini, pasal 365 KUHP, ini ancaman hukumannya rata-rata untuk mereka semua ini 12 tahun penjara, Mbak.
Oke, Pak Kapolsek mengingat ini di lokasi yang sama berkali-kali, kilometer 16, dan kabarnya juga ada minimnya penerangan. Bagaimana pihak kepolisian ke depannya mengantisipasi adanya aksi-aksi kejahatan serupa, Pak? Baik, Mbak. Jadi Mas, guna mengantisipasi ke depannya tidak terjadi kejadian seperti ini, maka kami dari pihak kepolisian Polrestabes Medan, khususnya Polsek Sunggal, tentu akan lebih meningkatkan patroli instrike-nya ya Mas, patroli di jalanan, guna untuk lebih meningkatkan, tentu berdasarkan data yang ada. Jadi data ini hasil dari beberapa kejadian kita dapatkan bahwa terjadinya kejadian ini adalah di jam-jam 2 pagi sampai 3 pagi, jam 3 sampai dengan jam 5, jam 5 sampai jam 6. Mas. Jadi tentu di jam-jam ini kita akan lebih tingkatkan patroli. Mas. Baik, pengamanan diperketat di sana. Terima kasih banyak. Terima kasih. Komisaris Polisi Bambang Gunandi Huta Barat, Kapolsek Sunggal atas waktu bersama kami. Sehat selalu, salam presisi.